Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketika saya pertama kali ke Jawa Timur, sholat di suatu masjid, ada yang nanya gini, asal Ade dari mana? Dari Jawa Barat, Pak. Ade ini orang NU atau Muhammadiyah? Gitu. Ya saya jawab, saya itu Islam, Pak. Jadi emang di Jawa Timur itu dulu tahun 93 94 lah. Karena mayoritasnya kan NU. Jadi di Jawa Timur sendiri organisasi itu hanya ada dua sebenarnya, NU dan Muhammadiyah yang dipahami oleh masyarakat. Kalau enggak NU ya Muhammadiyah. Meskipun Muhammadiyah itu seolah-olah bukan Islam. Jawa Barat beda. Jawa Barat itu kan kalau di perdebatan-perdebatan itu kan di radio-radio misalnya itu kan yang menguasai adalah orang-orang Persis, Persatuan Islam. Bahkan Muhammadiyah sendiri itu seolah-olah tertutup oleh keadaan Persis itu sendiri. Di desa-desa pun meskipun mirip-mirip NU lah, karena kan Syafi'i ya. Di Jawa Barat itu kan bukan NU. Jadi di daerah saya itu dulu ya nggak ada yang namanya NU Muhammadiyah itu ya. Paling ada antara tradisi Syafi'i lah dengan versis. Jadi di Jawa Barat sendiri di desa-desa itu ya tradisionalis seperti NU tapi bukan NU dengan versis Persatuan Islam kalau di Jawa Barat dulu. Kalau sekarang kan sudah banyak organisasi lain yang tumbuh di Jawa Barat. Nah, yang akan dibahas di sini adalah tentang organisasi-organisasi apa saja sih yang lahir di Jawa Barat, kemudian organisasi mana saja belakangan ini mulai menyebar di Jawa Barat. Sebenarnya baik Muhammadiyah atau NU itu bukan organisasi yang berasal dari Jawa Barat. Di Indonesia, organisasi pertama keagamaan bidang pendidikan lah adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah itu berdiri tahun 1912 di Yogyakarta. Sedangkan NU kan berdiri di Surabaya pada tahun 1926. Jadi bedanya 14 tahun. NU itu adalah organisasi keagamaan terakhir atau bungsu lah. Sebenarnya organisasi Islam pertama berdiri itu kan Syarikat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1905. Kemudian berubah menjadi Syarikat Islam pada tahun 1912 Masehi. Jadi hampir bersamaan dengan Muhammadiyah 1912 Masehi. Di Jakarta berdiri organisasi Al-Irsyad sebenarnya. Tapi karena berlatar belakang orang-orang Arab yang berdiri pada tahun 1914 Masehi. Di Jawa Barat sendiri, organisasi Islam pertama itu adalah Persyarikatan Ulama yang didirikan oleh Kiai Haji Abdul Halim dari Majalengka pada tahun 1917 Masehi. Kemudian berdiri organisasi Persatuan Islam, Persis, yang berdiri pada tahun 1923 Masehi. Kiai Haji Ahmad Sanusi dari Sukabumi itu mendirikan Ittihadiyah Al-Islamiyah pada tahun 1931 Masehi. Yang kemudian dirubah menjadi PUI, Persatuan Umat Islam Indonesia. Dan Persyarikatan Ulama dengan PUI ini nanti melebur menjadi satu pada tahun 1952 menjadi PUI, Persatuan Umat Islam. Jadi sebenarnya yang asli di Jawa Barat itu, asli organisasi yang lahir di Jawa Barat itu ya pertama itu adalah Persyarikatan Ulama yang didirikan oleh Kiai Haji Abdul Halim dari Majalengka. Sebenarnya Kiai Haji Abdul Halim dari Majalengka itu sudah mengusung pembaharuan pendidikan yang hampir sama dengan Muhammadiyah. Tapi karena kaderisasi atau mungkin di masyarakat Sunda gap antara tradisionalis dengan modern itu tidak terlalu kontras, tidak seperti di Jawa Tengah, di Yogyakarta. Jadi gap antara kaum tradisi dengan Muhammadiyah itu kan sangat kontras sekali sehingga terjadi pertentangan terhadap Muhammadiyah. Sehingga Muhammadiyah itu menjadi sangat besar karena penentangnya begitu banyak. Tetapi konsistensi Muhammadiyah menjadikan Muhammadiyah itu menjadi organisasi keagamaan modern terdepan dan terkaya lah di Indonesia ini.
Belakangan itu organisasi seperti Muhammadiyah dan NU itu kan mulai masuk ke Jawa Barat. Jadi kenapa di Jawa Barat sendiri Nahdlatul Ulama itu tidak begitu dominan? Dulu termasuk Muhammadiyah yang mungkin mulai berkembang sekarang. Karena Muhammadiyah sendiri di Jawa Barat itu ada saingannya yang hampir mirip itu, tapi lebih puritanik. Namanya Persatuan Islam. Mungkin oleh orang-orang Jawa Timur ini disebut radikal, sangat Quran Sunnah. Jadi dulu waktu kecil saya ya pertontoni itu ya perdebatan antara Persis dan kaum tradisi. Jadi tapi bukan NU. Jadi perbedaan organisasi tradisionalis di Tatar Sunda dengan NU itu adalah mengenai istihad. Jadi ulama-ulama FUI itu FUI ya. Jadi yang tergabung dengan FUI itu Persatuan Umat Islam itu meskipun dia memegang mazhab Syafi'i, tapi dia membuka istihad. Pintu istihadnya masih terbuka. Meskipun dengan syarat-syarat tertentu, tapi kan terbuka. Tapi kalau di NU kan emang tertutup, ditutup. Jadi pintu istihad itu tertutup. Tapi di masyarakat Sunda itulah perbedaan kaum tradisionalis di Jawa dengan di masyarakat Sunda. Seperti PUI lah, PUI Persatuan Umat Islam itu gabungan dari Perserikatan Ulama dengan PUI atau Al-Ittihadiyah Al-Islamiyah. Itu ya mengusung pembaharuan dan pendiri dari PUI ini seperti Kiai Haji Ahmad Sanusi dan Kiai Haji Abdul Halim ini kan menjadi pahlawan nasional itu. Dia salah satu dari tim BPUPKI. Jadi masuk Badan Usaha-Usaha Penyelidikan Kemerdekaan Indonesia. Baik Kiai Abdul Halim maupun Kiai Ahmad Sanusi itu masuk pada tim itu. Mungkin pertimbangannya menjadi pahlawan nasional itu ya karena jasanya itu untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi saya juga agak heran juga kenapa organisasi NU itu mulai berkembang di Jawa Barat, terutama ya daerah Cirebon, Tasikmalaya. Padahal sebenarnya organisasi di Jawa Barat itu kaum tradisionalis itu tidak menyebut apa ya NU. Masyarakat Sunda itu kaum tradisionalisnya tetap Syafi'i, mazhab Syafi'i, tapi masih membuka pintu istihad. Tapi masyarakat Sunda tidak pernah menyebut bahwa merupakan bagian dari PUI atau NU lah. Jadi jarang sekali ya sebenarnya masyarakat Jawa Barat itu mayoritasnya itu menyebut diri meskipun sama-sama dari kalangan tradisionalis itu jarang sekali menyebut NU lah, Nahdlatul Ulama. Karena mungkin ulama-ulama besarnya juga dulu bukan NU kan. Jadi NU itu umum itu tidak begitu dominan sebenarnya organisasi NU itu. Karena itu dalam sejarah pun itu kan di Jawa Barat itu yang selalu menang adalah dari Masyumi. Dia organisasi-organisasi Islam yang modern. Itulah perbedaan di Jawa Barat sendiri ya. NU itu sebenarnya ya bukan organisasi asli Jawa Barat. Karena kaum tradisionalisnya sendiri sudah membuat suatu organisasi seperti PO ya. PO itu Perserikatan Ulama Al-Ittihadiyah Al-Islamiyah yang kemudian menjadi Persatuan Umat Islam Indonesia atau terakhir menjadi PUI Persatuan Umat Islam. Sedangkan dari orang-orang modernis lah itu berdirilah organisasi Persatuan Islam pada tahun 1923. Jadi Persis mendahului dari organisasi NU. NU kan berdiri baru pada tahun 1926. Jadi anggap saja NU itu menjadi organisasi bungsu dalam keislaman. Jadi di Jawa Barat itu kenapa NU itu tidak terlalu dominan? Karena emang meskipun organisasinya mazhabnya Syafi'i, tapi dia masih membuka pintu istihad. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.